Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok F Mahasiswa Multimedia Nusantara atau UMN ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul klasifikasi dengan menggunakan K-nearest neighbor regression dan DB-scan dalam mencari ketertarikan user terhadap daerah wisata di India Selatan. Pertama-tama kami akan mulai dengan memperkenalkan diri. Nama saya Aaron Effendi. Nama saya Alexander Hengki. Nama saya Nicholas Christian. Nama saya Muzaki Moto. Next. Mula-mula kami akan memulai dengan latar belakang kenapa kami memilih untuk melakukan penelitian ini. Latar belakang kenapa kami memilih penelitian ini adalah pada zaman sekarang, banyak masyarakat yang sering melakukan traveling atau perjalanan-perjalanan, baik di daerah mereka sendiri maupun di luar daerah mereka. Dan perjalanan-perjalanan tersebut sering dilakukan ke tempat-tempat para wisata agar mereka dapat menjadi real, dapat melakukan relaksasi, dan lain sebagainya. Sehingga di tempat para wisata tersebut, terdapat banyak orang yang memiliki interest-interest atau ketertarikan-ketertarikan masing-masing. Dengan jumlah interest atau ketertarikan yang banyak tersebut, bidang pariwisata memerlukan sesuatu untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi terhadap ketertarikan atau interest tersebut dan mengarahkannya. Sehingga pihak yang bekerja di bidang pariwisata dapat menjadi lebih efektif. Next. Masalah yang kami hadapi dalam melakukan penelitian ini adalah, yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan KNN regression dan DB-scan dengan dataset dari BuddyMove. Masalah yang kedua adalah, bagaimana mengukur akurasi dari KNN regression dengan dataset dari BuddyMove. Next. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, mengimplementasi metode KNN regression dan DB-scan untuk database BuddyMove. Yang kedua, mengetahui akurasi dari KNN regression dengan dataset BuddyMove. Next. Manfaat dari penelitian ini. Manfaat-manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengetahui interest atau ketertarikan dari user atau masyarakat mengenai tempat wisata. Yang kedua, mengoptimalisasi interest dari user di India Selatan. Batasan masalah pertama adalah sistem ditujukan hanya untuk mencari interest dari user di halaman web holidayiq.com berdasarkan dataset BuddyMove di India Selatan. Batasan masalah kedua adalah dataset yang digunakan hanya berasal dari UCI Machine Learning Repository. Next. Dataset ini diperoleh dari UCI Machine Learning Repository, memiliki karakteristik dataset multivariate dan teks dengan karakteristik atributnya real. Dataset BuddyMove ini memiliki 7 atribut dan 249 data yang dapat dilihat di gambar di sini. Next. KNN sendiri adalah algoritma sederhana untuk menyimpan semua case yang tersedia dan memprediksi target numerik berdasarkan ukuran kesamaan seperti fungsi jarak. KNN digunakan dalam estimasi statistik mengenai pola dari awal tahun 1970-an sebagai teknik non-parametrik. Pada dasarnya KNN itu berdasarkan K. Jadi kalau algoritma K1, dia mencari tetangganya 1, maka hasilnya pasti 100% sama dengan tetangganya. Tetapi nilai optimal untuk K yang paling baik itu dilakukan terlebih dulu untuk memeriksa data. K yang lebih besar itu lebih direkomendasi karena mengurangi noise secara keseluruhan. Namun ada kompromi bahwa batas-batas berbeda yang ada di ruang fitur kabur. Cross-validation adalah cara lain untuk
secara retrospektif menentukan nilai K yang baik dengan menggunakan kumpulan data independen untuk memvalidasi nilai K. Next. DB-Scan atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise adalah metode pengelompokan yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk memisahkan kelompok kepadatan tinggi dari kelompok kepadatan rendah. Mengingat bahwa DB-Scan adalah algoritma pengelompokan berbasis kepadatan yang melakukan pekerjaan besar dalam mencari area dalam data yang memiliki kepadatan pengamatan yang tinggi dibandingkan dengan area data yang tidak terlalu padat dengan pengamatan. Next. Nah, kalau dilihat dari gambar di samping, DB-Scan akan dimulai dengan membagi data menjadi n dimensi. Setelah dibagi menjadi n dimensi, akan dimulai pada titik random. Kalau di gambar ini, di salah satu titik merah. Dan menghitung berapa banyak poin lain yang ada di dekat poin itu. DB-Scan akan melakukan proses ini terus-menerus sampai tidak ada data lain di dekatnya. Namun, lalu akan membentuk klaster kedua. Epsilon adalah jari-jari yang diberikan untuk menguji jarak antara titik data. Jika suatu titik berada dalam jarak epsilon dari titik lain, kedua titik tersebut akan berada dalam klaster yang sama. Data preprocessing. Data yang telah diunduh melalui website UCI Machine Learning Repository akan diunggah ke Jupyter menggunakan Pandas Library. Dataset BuddyMove sendiri tidak memiliki missing data sehingga tidak perlu menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengisi missing data. Dataset berisi data yang real sehingga tidak perlu teknik tertentu untuk memprosesnya. Lalu dataset akan diproses dengan membuang fitur-fitur yang tidak digunakan seperti user ID. Data division. Pembagian data akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode classification, dan yang kedua adalah metode clustering. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data dengan metode yang akan dibuat, sehingga dataset cocok dengan metode yang akan dibuat. Pada model classification, data yang telah melalui preprocessing data akan melakukan tahap berikutnya, yaitu pembagian data. Pada tahap ini, data akan dibagi menjadi dua untuk memisahkan data target dari data yang telah diproses. Fitur sports merupakan target dari dataset ini, yang ditampung oleh variabel Y, sedangkan fitur lain selain fitur sports akan ditampung pada variabel X. Result Supervised Learning atau KNN Regression. Model pertama akan menggunakan K-nearest neighbor regression untuk menghitung akurasi dari data. Menggunakan scalar neighbors untuk diimpor sebagai library utama yang akan digunakan sebagai model KNN regression. Model ini akan menggunakan beberapa n neighbors untuk menghitung akurasi dari model, yaitu 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, dan 30. Hal ini dilakukan agar akurasi dari model dapat dibandingkan dengan nilai n neighbors yang kecil hingga besar. Lalu, model ini akan melakukan plot untuk melihat perbandingan n neighbors dengan jelas. Berikut gambar dari source code yang digunakan untuk membangun model K-nearest neighbor regression. Pada gambar di samping, model menggunakan training accuracy dan tes akurasi sebagai penampung untuk menyimpan akurasi pada tiap n neighbors. Variabel tersebut lalu akan digunakan untuk melakukan plot. Berikut gambar plot dari model KNN regression. Rata-rata akurasi dari train data adalah 95% dan rata-rata akurasi dari tes data adalah 90%. Sedangkan akurasi tertinggi dari train data adalah dengan 1 n neighbors dengan nilai akurasi 100%. Sedangkan pada tes data akurasi tertinggi adalah 5 n neighbors dengan nilai akurasi 93%.
Lalu pada unsupervised learning menggunakan DB-scan. Pada metode kedua ini akan digunakan sebagai model untuk clustering. Menggunakan escalon cluster sebagai library utama yang akan digunakan untuk membentuk model DB-scan. Pada model ini, dataset yang digunakan tidak menghilangkan sports seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pembagian data. Pada model ini, epsilon diset menjadi 0,5 dan min samples menjadi 4. Berikut gambar dari source code yang akan digunakan untuk membangun model DB-scan. Pada source code di samping, model membentuk row baru bernama class DB yang akan dijadikan sebagai label atau jumlah cluster yang akan terbentuk di dalam model. Lalu, noise juga akan dihitung melalui label, di mana data yang tidak termasuk di dalam cluster akan disebut sebagai noise. Model ini menghasilkan 15 model label dan 170 noise seperti yang ada pada gambar di samping ini. Pada gambar ini juga terlihat cluster-cluster terbentuk saat saling berdekatan dengan warna yang berbeda-beda dan membuat data yang tidak termasuk cluster menjadi sebuah noise dengan warna hitam. Lalu pada source code di atas, step cluster yang akan melakukan perhitungan rata-rata pada anggotanya, sehingga bisa terlihat hubungan antara row yang satu dengan yang lainnya. Pada gambar di atas menunjukkan nilai rata-rata tiap lokasi yang berbeda pada setiap cluster yang terbentuk menggunakan model DB-scan. Terlihat rata-rata tertinggi pada lokasi religious ada pada cluster 10. Pada lokasi nature ada pada cluster 14. Pada lokasi teater ada pada cluster 14. Pada lokasi shopping ada pada cluster 10. Pada lokasi piknik ada pada cluster 7. Dan pada lokasi sports ada pada cluster 14. Lalu gambar di samping menunjukkan rata-rata setiap fitur di seluruh cluster. Lalu konklusinya, semakin banyak nilai neighbors, maka nilai populasi KNN akan semakin menurun. Lalu terdapat pembagian cluster yang cukup banyak karena data yang digunakan pada DB-scan cukup luas. Lalu berikut akan saya praktekkan secara source code bekerja. Hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan mengimport library. Di sini terlihat bahwa kita menggunakan library escalon model selection untuk membagi data. Lalu beberapa library lainnya yang digunakan untuk membuat model dan membantu membaca data. Lalu selanjutnya kita menggunakan library pandas untuk membaca data. Di sini kita memasukkan data body move ke variabel df. Dan kita bisa melihatnya datanya itu ada 7 fitur, user ID, sports, religious, nature, theater, shopping, dan piknik. Mempunyai jumlah data 249. Lalu kita akan membagi datanya menjadi 2 variabel, ada X dan Y. Pada variabel X, kita memasukkan fitur piknik, religious, nature, theater, dan shopping. Sedangkan pada variabel Y, kita memasukkan fitur sports. Lalu setelah itu, kita akan membagi datanya menjadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Dengan menggunakan library train test split. Di mana test size-nya itu mempunyai ukuran 30% dari total datanya. Lalu ini source code dari KNN regression, di mana kita menggunakan neighbors 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, dan 30, dan mengeprint seluruh train dan test akurasinya.
Lalu ini hasil dari plotnya. Lalu pada DB-Scan, kita tidak menghilangkan spot dari data, sedangkan menggunakan semuanya. Lalu dimasukkan ke DB-Scan. Berikut clustering dari data body move, mempunyai noise 70, dan estimated number of clusters-nya ada 15. Setelah itu, kita mencari rata-rata dari setiap fitur dengan menghitung jumlah total dari clusternya. Setelah itu, kita baru bisa mencari cluster-cluster mana yang mempunyai rata-rata tertinggi, mempunyai nilai tertinggi. Sekian dari presentasi kali ini, terima kasih.